Allah tidak mengijabahkan doa hamba yang ia berdoa di balik hati yang lalai. Andai kata kita melihat siapa sebenarnya hati yang lalai, hati siapa hati yang lalai, menyomenan doanya untuk diterima oleh Allah punya syarat-syarat yang sangat panjang. Maka digedanya bekna mubajud pih bak tubuh gedanya lam tubuh gedanya bak tempat kekuasaan gedanya tumberji dengan yang harum wa ghuziya bil haram, dan ia adalah menjalani kehidupan penuh dengan jalan keharaman. Fa anna yustajabu, bagaimana Allah bisa untuk mengijabah doa? Oleh karena demikian, ingatan Rasulullah dalam kata-katanya, Allah tidak mengijabahkan doa hamba yang ia berdoa di balik hati yang lalai. Andai kata kita melihat siapa sebenarnya hati yang lalai, hati siapa hati yang lalai, menyomenan doanya untuk diterima oleh Allah punya syarat-syarat yang sangat panjang. Di antaranya Allah diterima doanya, maka digedanya bekna mubajud pih bak tubuh gedanya lam tubuh gedanya bak tempat kekuasaan gedanya tumberji dengan yang harum. Salah satu daripada menghambat daripada doa dan hati yang berkembang dan hati yang terbentuk daripada darah yang terbentuk dari makanan yang bersumber dari syubhat dan haram, maka akan menjadi hati yang lalai. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul menceritakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah sangat-sangat baik. Allah nak terima kecuali yang baik-baik. Kemudian Rasul menceritakan, ada seorang laki-laki, yang laki-laki itu berjalan sangat panjang di dalam kehidupannya. Kemudian sampai ia duduk bersimpuh, kemudian mengangkat tangan ke langit tinggi-tinggi. Lantas ia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, kata Rasul. Yang laki-laki tersebut yang bersimpuh duduk mohon kepada Allah, yang ia begitu melihat keadaannya sangat lelah, yang mencerminkan kehidupannya yang sangat jauh perjalanan. Lantas kata Rasul, apa yang dia ucapkan? Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dengan bermacam keinginan, dengan bercakap keperluan yang ia minta, dan ia minta kepada Allah. Kata Rasul, wa mat'amuhu haramun. Laki-laki tersebut sumber yang dimakan lebih banyak daripada yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Apa saja yang diminum itu adalah sumbernya dengan jalan haram. Wa malbasuhu haramun, dan juga apa yang dipakai, yang disimpan, yang digunakan juga haram. Wa ghuziya bil haram, dan ia adalah menjalani kehidupan penuh dengan jalan keharaman. Fa anna yustajabu,
bagaimana Allah bisa untuk mengijabah doanya? Ini menunjukkan bahawa salah satu yang menjadi tirai, yang menjadi penghalang, yang membuat jauh antara kita dengan Allah, yang kita ingin, apa yang kita minta Allah akan menerimanya, tapi andai kata kita yakin Allah menerimanya. Untuk yakin Allah menerimanya, maka salah satu syarat menurut hadis tadi, katanya yang berdoa payah tak pergelih daripada makanan, ekonomi, sumber pencaharian daripada yang haram. Termasuk di dalamnya yang syubhat, karena yang syubhat lebih mengarah kepada haram.